Herman ya. Terus Ternyata jadi di depan Pak Herman sendiri sudah mengakui soal 300 juta. Cuman sekarang masalahnya begini, saya jelasin sama Pak Herman, Ibu Diana, Ibu Diana pinjam uang sama saya. Kan pertama itu saya beli rokok harga dua. Waktu Ibu Diana pinjam uang, itu belum bicara mau take over. Karena saya mau tanya Ibu Diana, waktu Ibu Diana telepon minjem. Ibu Diana telepon ini hari, kapan saya kirim uangnya? Hari itu juga. Nah itu itikat baik. Sekarang saya mau Ibu Diana, kan udah ada kejelasan mengenai investor baru, dan saya yakin Ibu Diana udah terima uang. Jadi saya juga mau Ibu Diana berniat baik pada saya, supaya kasus saya ini, uang saya ini dikembalikan secepatnya. Ibu Diana sama Pak Hakim setuju. Kebetulan tadi saya rekam setuju. Dia bilang minggu depan jangan bayar. Kebetulan saya rekam, dia bilang minggu depan jangan bayar. Tapi dia nggak ngomong sendiri loh, tapi saya pikir oke lah. Yang penting mana dia udah setuju dia mau bayar minggu depan. Maksudnya jangan ditunda sampai 3 bulan atau sampai Desember gitu loh. Etikat baik nih, karena saya juga waktu minjemin etikat baik waktu minjemin. Ya udah, saya bilang Ibu Diana tolong konfirmasi ke sini, dijadwalin pembayaran saya. Oh iya nanti saya telepon ke sini lah. Itu saya nggak tahu telepon apa nggak sini. Gitu aja. Terus beliau ada bahasa-bahasa tentang kapan bayar ya Pak? Itu dia saya bilang minggu depan. Minggu depan itu? Iya minggu depan. Tadi? Iya tadi. Soal ketemu tadi ngomong minggu depan? Semua? Iya semua. Ini yang ngomong siapa Pak? Si Ibu Diana dan Pak Hakim. Di hadapan Pak Herman ya? Ya, di hadapan Pak Herman. Ya pasti nanti lah Pak, Bandis sekarang ya nggak bisa. Pak, makanya kan ini yang kayak gini-gini nih bikin orang kita jadi emosi. Gitu. Gimana dari dulu yang namanya Hakim begitu. Karena gini Pak. Iya, karena kita ini udah begitu, dia bunyi lagi di luar, jadi serang orang kayak gitu akhirnya. Sekarang masalahnya Pak Hakimnya ada nggak nih? Gak salah, gue kan Pak jam segini. Itulah makanya. Karena tadi waktu saya ketemu Bapak di bawah kan saya bilang kan, Pak sama saya. Ya saya sini. Urusannya sama saya. Nah, terus Bapak bilang 3 tiba-tiba bulan. kok. Tiga bulan kan? Nah, terus saya kan nggak setuju. Oke. Saya balik lagi ke sana. Oke. Naik ke atas. Ketemu Pak Herman. Berarti nanti Pak Hakim yang suruh bayar ya Pak? Hah? Bapak terima duit dari Pak Hakim ya dari Ya saya sih terserah aja. Jadi dari mana. depan Bapak tagih ke Pak Hakim. Jangan ke saya. Begitu aja. Karena nggak ada omongan ke kita Pak. Kan gini Pak. Di sini sudah ditetapkan satu pintu Pak ke saya. Yang berhak untuk menentukan dibayar atau tidaknya semua, bukan tidak kita memprioritaskan, tidak. Semua data kita bayar Pak. Tapi persoalannya, mohon maaf Pak Bandi kan terus terang baru masuk, baru datang. Ya, betul. Jujur aja. Selama ini kan saya datang dengan investor Pak, dengan kontraktor lama Pak. Nah, dana yang kita plot itu sudah tertata gitu Pak. Sudah makanya saya tahu siapa yang kita panggil. Kenapa? Memang sudah cukup lama Pak. Berurusan dengan saya mereka itu datang. Nah tiba-tiba Bapak memang muncul. Nah saya butuh waktu karena memang sudah tidak ada di dalam, belum ada Pak di dalam plot kita ini. Nah itu pun makanya saya sampaikan kepada Bapak, saya mau perjuangkan dulu kepada mereka kapan. Nah itu. Tapi kalau misalkan mereka sudah secara langsung ada pernyataan bahwa 1 minggu depan, ya mohon maaf saya tidak bisa memutuskan. Paling mereka yang akan bayar. Kenyataannya itu dia akan telepon bapak-bapak di sini pada saat itu untuk konfirmasi bahwa pembayaran saya didahulukan. Bicara itu seperti itu. Ya nanti kalau misalnya seperti itu orang kesini susah nggak bisa, larisan semua minta prioritas Pak. Betul Pak. Saya yang bingung Pak. Ya itulah yang si Hakim. Karena Pak begitu urusan sama dia. Karena kalau ini cuma diberikan angka yang ditetapkan sekian suruh bagi Pak. Kalau misalkan besok ya bingung Pak. Coba kalau Bapak dikasih tugas, dikasih angka suruh ngatur sedemikian rupa. Nah itu Pak, kami jujur aja Kak. Ini ya berhadapan terus Pak saya Pak.
Kalau Pak Hakim, ya mungkin langsung enak ngomong begitu, tapi dari Tebrang langsung. Gitu loh Pak Pandi. Jadi kalau memang sudah ada pernyataan beliau kepada Bapak 1 minggu, mohon maaf saya minta waktu saya klarifikasi. Ya. Pasti. Boleh silakan. Soal menurut dia tadi harus berarti lah, makanya saya juga kurang percaya sama si Hakim. Karena udah sekian hampir setahun. Kalau ditelepon kadang-kadang diangkat, kadang-kadang enggak. Kalau diangkat pasti dibilang maaf ya Pak Bandi minggu depan. Selalu begitu. Yang minggu depannya itu sampai setahun. Nah tadi saya jelasin, saya tegesin, Pak tolong konfirmasi ke bawah soal pembayaran minggu depan. Oh iya Pak, bentar saya telepon ke bawah. Yang bilang begitu tentang saya telepon ke bawah itu Ibu Diana. Karena Ibu Diana pada saat itu ada. Ya saya pikir saya udah tenang, saya tinggal di sini tinggal konfirmasi. Ternyata habis ini mentah lagi kan? Ini dah. Oke ya, balik. Saya lupa waktu ya Pak. Iya. Lagi ya. Nih. Udah lapor. Bukannya beli rokok. Nah, tadi kalau ngomongan itu mesti di demo Pak. Aman. Di demoin gitu. Kalau di demoin. Besok ya. Nah ini yang Ya, itu besok. juga. Oke, siap. Siap. Ini bos ya Pak. Iya, karena di sana ngomong yang lain tuh Pas kesini. ngomong ke sini Pasti udah. biasa. Tapi kita aja Pak, mohon maaf. Kasih waktu saya sekali untuk klarifikasi ya, konfirmasi ke beliau, ke Pak Hakim, ke Pak Herman. Betul apakah ada pernyataan bahwa memang minta didahulukan 1 minggu Minggu ya? depan. Bukan 1 minggu, minggu depan. Minggu depan, baik. Yang penting kalau mereka nanti memang sudah menyatakan seperti itu, saya kan bisa mengklarifikasi aja. Kalau misalkan oke minggu depan, ya Bapak kita panggil. Yang penting berarti Bapak sudah ada keputusan dari Pak Hakim kan, 1 minggu kan? Iya. Nah, siap. Ya kayaknya tetap masih diubarin lagi setiap besok. Ya gitu, makanya saya harus klarifikasi dulu. Ngomong kayak tadi itu di jalan nggak bisa. Kan nggak di jalan, nggak di atas. Saya tadi kalau saya mau bertiga, Itulah kan kita ngomong bertiga. makanya saya tadi nggak mau karena Begitu dibawa ke sini kan cerita 1 bulan, 3 bulan. Saya balik lagi ke sana, konfirmasi lagi, ya dia ngomongin gitu 1 minggu, Utamakan, dilunasi. bukan diutamakan, dia janji sama saya 1 minggu. Dilunasi nggak? Dibayar semua. Maksudnya 1 minggu itu dibayar semua. 1 minggu dibayar. Oh berarti nggak bicara semua. Kalau logika saya sih bayar semua. Tadi itu tanggapannya. Iya, karena 1 minggu lagi Pak dibayar. Nah itu kan. Sekarang saya mau tahu, sumpahnya bicara jadwal. Iya. 3 bulan lagi. Iya. Ya gini, kalau cukup posnya itu besok saya lolosin. Kita lihat besok kita untuk bayarkan. Nah, Saya lolosin. Kita coba-coba mana bisa digeser untuk Bapak. Bisa geser orang lain, tapi kalau nggak bisa. berapa kali bayar? Ya pokoknya ini ada dulu lah pertama. Maksimal bisa 2 kali Pak. Kalau Bapak 300 kan Nah, bisa 2 kan kali. begini, saya minta tolong itu dilolosin aja. Tapi besok tetap saya mau ketemu. Terus terang saya tuh bicara sama ibu juga tadi baik-baik. Karena dia juga tahu saya orang baik gitu loh. Cuman maksud saya, kita kan dulunya baik-baik. Dan saya juga dulu ngasih uang baik-baik. Etikat saya baik. Sekarang kan mereka kan udah punya uang, saya kan udah punya mobil segala macam. Jangan dizolimi lah gitu loh maksud saya. Nah mereka itu setuju tadi. Maka itu janji minggu depan. Tapi ya oke lah. Kalau memang besok dijadwalin, besok saya kesini dengan harapan mendapat uang, entah berapa, gitu kan? Tapi tetap besok saya akan ketemu dia, Ibu Diana. Kalau bisa, Ibu Diana, saya pinjam mobilnya dulu lah. Ntar kalau udah lunas, mobilnya saya pulangin kan, begitu kan kira-kira. Atau pinjam yang lain tuh hukum masih ada depan. Lu punya orang Pak? Aman ini. Lu punya orang? Aman. Oh, udah beres. Ya kan 300 juta tuh begitu ceritanya. Minjem setelah nggak bisa bayar sekian lama, Pak ambil aja lupa seberang. Lah saya kesini konfirmasi ini lupa seberang punya siapa? Nah, yang sini rupanya masih pegang bapak kan? Udah nama saya itu. Enggak, masih pegang kan? Sertifikat juga pasti. Jadi etikat baik aja kalau orang bisnis kan begitu. Jadi besok kesini lagi ya. Taruh ini saya ngomong aja ya, apa yang dicatat di saya nih. Saya kemarin anggapnya itu Pak Bonto sama Pak Ibu itu
50. Nah, 50 dulu maksudnya kalau kan katanya kan pecah nih berdua. Gitu. ya udah besok saya ambil tuh 50. Terus berdua nih Pak Bonto. Hah? Pak Bonto kan belum beres klarifikasi. Itu klarifikasi itu nggak akan beres. Iya pasti ribet. Kecuali klarifikasi itu sama bapak, sama Pak Suherman, sama mereka berdua, sama Bonto duduk bareng. Kalau nggak beres, saya aja nggak beres kok. Ya, Dia udah belak-belak dia ngakuin 300 juta. Ini kan masih ada selisih harga, nggak akan beres besok. Pasti. Masalah bunga ya. Pasti nggak beres Pak. Sebetulnya begini Pak, masalah Subonto itu sebetulnya saya ikut di situ. Karena masalah Subonto itu kita kan waktu itu mau take over ini. Mau take over ini, di situ ada saya, ada Pak Edi, ada Pak Willy, ada Pak Bonto. Nah, cuman memang yang maju itu Pak Bonto untuk urusan ini. Kalau urusan 3 juta lain, ini urusan utang pribadi. Gitu loh. Nah, kalau saya nyampur-nyampur kan jadi ribet bapak-bapak juga, makanya saya pisahin itu urusan Pak Bonto. Makanya dari 150 itu, bayang saya masukin dulu budgetnya, mudah-mudahan cukup duit. Gitu. Ya udah itu malunya masukin ke saya aja. Ya itu yang Pak Bonto nggak bakal beres. Ya gimana mau beres? Orang saya aja udah jelas-jelas bener-bener 300, kamu apa denger kan 300 juta? Ada. Iya. Ya udah jelas-jelas kan? Ya buktinya. Ya udah besok jam berapa saya ketemu? Ada itu sih ada di gocap nih masih di sini kantor kan. Ah. Tapi besok ya boleh deh. Jam berapa? Jam 4 lah. Jam 4 jam. Kalau saya sih yakin itu nggak bakal beres. Iya memang ini susah nih, ini mesti ketemu. Benar. Karena yang satu nggak mau ngakuin, biaya akhir itu mereka dibebani nggak mau. Dari tadi siang sih disuruh Pak temuin. Itu disuruh temuin biar beres. Karena kalau nggak beres, tarik ulur terus. Ya sih, ya susah ngomong Pak. Capek. Susah ngomong.